Halo, assalamualaikum. Di video hari ini saya mau bahas tentang produk barunya Xiaomi, HP sejutaan Redmi 12C, dan ini sudah direkam dengan kamera depannya. Sebelum bahas lebih lanjut, mungkin ada baiknya kita bahas dulu isi di dalam paket penjualannya ya. Sambil dinilai juga nih audio perekamannya di dalam ruangan seperti ini, bagus nggak? Ada suara pompa lagi di belakang. Kedengeran nggak? Komen ya. Suara ayam juga tuh. Dan di box dari smartphone ini, kita bisa lihat highlight speknya yang berupa prosesor MediaTek Helio G85. Ya betul, ini adalah prosesor yang dulu dipakai di Redmi Note 9, sekarang di seri yang belakangnya C, yang biasanya lebih terjangkau seperti ini. Walaupun bukan prosesor baru, tapi saya ngerasanya mantap sih, karena prosesor ini performanya masih ngangkat banget buat gaming sekalipun. Dengan layar 6,71 inci, lumayan besar ya atau lega, tapi kerapatannya memang hanya HD+, dan punya dua kamera di belakang dengan resolusi utama 50 megapiksel, kemudian yang kedua hanya buat depth. Sementara baterainya 5000 mAh seperti biasa dengan charger bawaan 10 watt ya, tapi yang disayangkan mungkin ini jadi salah satu kekurangan dari smartphone ini adalah portnya yang masih menggunakan micro USB. Mungkin di varian yang 332 di harga segitu masih belum kerasa gimana-gimana ya, masih oke aja. Tapi di varian 128 yang harganya sudah 1,8 juta kurang 1.000 rupiah, ini mungkin bisa jadi salah satu deal breaker ya. Tapi overall smartphone-nya sendiri menurut saya tetap menggoda. Dan di dalam paket penjualannya kita akan dapatkan SIM tarik ejector. Kemudian ada greeting, sekarang dari Xiaomi-nya langsung, nggak ada Alvince, dan juga kayaknya bosnya yang baru, Wen Taozhou, itu bukan orang yang suka nampang ya. Lanjut, ada quick start guide, buku garansi, kemudian kabel data atau charging micro USB juga pastinya, dan juga charger 10 watt. Nah, desainnya sedikit banyak ini masih khas seri Redmi yang akhirannya C, dengan tepian melengkung atau membulat sudutnya. Tetap tidak masalah buat saya. Dengan frame yang sedikit kotak ya sekarang, yang disayangkan adalah ketidakhadiran mikrofon kedua di sisi atas dan juga tidak adanya satu ciri khas dari smartphone Xiaomi, yaitu infrared blaster ya. Di atas ini malah ada jack audio 3,5 mm. Sementara fingerprintnya ada di back covernya, di bagian frame kameranya, dengan tulisan Redmi seperti itu. Kemudian di sisi kiri ada SIM tray-nya yang berisi triple card slot ya, 2 nano SIM card, dan satu slot khusus micro SD. Dan di sisi kanan seperti biasa ada tombol power dan volume rocker, sementara di sisi bawah ada mikrofon, port micro USB, dan speaker grillnya yang berupa 6 buah lubang. Nah, loudspeakernya sendiri mono ya, seperti ini contoh suaranya. Layarnya sendiri tadi sudah dibilang 6,71 HD Plus dengan panel IPS menggunakan V-Notch di situ, dan kamera depannya beresolusi 5 megapiksel. Tadi udah dilihat kan hasil perekaman videonya. Kemudian bezel kiri kanan cukup tipis, atas sedikit lebih tebal dan yang bawah lebih tebal lagi. Tapi bagi saya segini nggak lebay ya tebalnya, masih bisa diterima lah dan nggak masalah juga karena ini dibutuhkan buat swipe-swipe dari bawah seperti ini. Harus ada landasan buat jempol memulai-mulai swipe kayak gini ya, kalau kata saya. Untuk urusan software, dia menggunakan MIUI 13, masih berbasis Android 12 ya. Seperti ini. Dengan security patch level ada di Desember 2022. Belum ada update lagi sejauh ini. Kemudian juga, dari storage-nya ketika fresh baru keluar dari box itu terpakai 22,1 GB ya, versi 128 ini. Jadi free-nya 105,9 GB. Handphone ini juga sudah punya memory extension alias virtual RAM yang by default mati ya, tapi bisa dinyalakan dan pilih kapasitas yang mau dipakai dari storage buat jadi RAM tambahan 1, 2, atau 3 GB. Bloatware-nya lumayan banyak by default, ada dari beberapa e-commerce kayak Amazon Shopping, Booking.com, kemudian game-game kecil kayak Bubble Shooter, Crazy Juicer ini. Kemudian juga ada aplikasi-aplikasi video kayak TikTok, Snack Video. Ini beberapa udah saya install tambahan juga ya.
Tapi ada yang bawaan juga kayak Prime Video, Noveltoon. Jadinya memang cukup banyak menyita atau mengisi memori pas awal dipakai. Tapi ini bisa di-uninstall dengan mudah, tidak masalah ya. Kemudian kameranya, kamera 50 megapikselsnya di belakang menurut saya so far so good sih ya. Buat level harganya. Cuma memang kamera keduanya yang 2 megapiksel saja itu buat portrait. Jadi nggak ada ultra wide, nggak ada makro. Kemudian ada mode 50 megapiksel juga di kameranya, serta ada night mode ya, satu hal yang kadang tidak dimiliki oleh handphone-handphone sejutaan lainnya. Dan hasil night mode-nya, entah kenapa saya nggak bisa ngelihat ada improvement yang signifikan ya dibanding mode biasa. Buat rekam video juga rasanya oke, buat level harganya sama sekali nggak ada masalah, walau mungkin bukan yang paling kece juga di level harganya. Menariknya, Redmi 12C ini akan tersedia mulai dari varian RAM 3GB dengan storage 32GB. Harganya sangat terjangkau, Rp1.399.000 ya. Kemudian ada varian 4GB RAM-nya dengan storage 64GB. Itu harganya Rp1.599.000. Lalu untuk storage 128GB ini, RAM-nya tetap 4GB dengan harga Rp1.799.000. Menarik buat disimak, setelah tidak ada Redmi 11C, jadi di skip ini angkanya yang 11 karena ngikutin angka Redmi Note ya katanya ya. Nah, apakah Redmi seri A, Redmi 12A tidak akan ada? Karena ini sudah dimulai harganya dari Rp1.399.000. Patut buat disimak ya, menarik ya. Karena di harga di bawah itu kan sudah ada Redmi A1 atau Redmi A1. Jadi ini menyenggol atau menyinggung banyak smartphone lain. Mulai dari yang 1 jutaan terjangkau, sampai yang 1 jutanya hampir 2 juta ya. So, buat level harganya, ngelihat prosesornya sih mantap. Ini bakal kuat buat gaming, buat PUBG juga enak. Sudah saya coba sendiri. Walaupun entah kenapa, main satu sesi itu udah rada hangat si back covernya ya. Di smartphone lain biasanya nggak kayak gitu. Apakah ini cooling sistemnya mungkin tidak sebagus smartphone Xiaomi lainnya? Bisa jadi. Karena saya main pakai WiFi doang dan nggak masukin kartu SIM sama sekali. Jadi harusnya aman kan mainnya, cuma di Smooth Ultra doang kok. Kalau settingannya mentoknya di Balance Ultra atau di HD High kayak biasa dan gameplaynya sih lancar, nggak ada masalah. Cuma yang dikhawatirkan kalau mainnya rada lama mungkin si overheatnya bakal rada-rada muncul ke permukaan ya, bakal kerasa suhunya naik. Nah, kalau fingerprint scanner asli cepat walaupun posisinya di belakang. Di belakang kayak gini sebetulnya nggak ada masalah kalau kamu lagi pegang ya, walaupun harus sedikit menjulurkan telunjuk ke atas dan harus telunjuk, nggak bisa jempol. Kalau di pinggir kan bisa jempol, kalau tangan kanan, kalau tangan kiri bisa telunjuk. Sama kalau lagi ditaruh di holder atau di atas meja yang nggak bisa diakses si fingerprint scannernya, tertutup, harus diangkat dulu. Itu aja sih paling, karena di performa sih nggak ada masalah, cepet banget fingerprint scannernya. Dan juga punya face unlock ya, kalau misalkan kamu mau akalin ketika lagi di holder atau di atas meja. Layarnya sendiri punya brightness yang cukup, cuma memang masih terlihat ada jarak dari panel display dengan digitizer-nya ya. Jadi refleksi sangat mungkin mengganggu jarak pandang atau sudut pandang kita kalau dari sudut-sudut yang sempit seperti ini. Nah, skor Antutu, kalau storage testnya sih biasa aja, ini eMMC ya, jadi kayak handphone sejutaan lainnya. Cuma skor ini, total performance atau peak performance-nya tembus 200 ribuan. Ini pun karena pakai 3D Lite ya, karena si RAM-nya hanya 4GB. Kalau 6GB kan bisa pakai Antutu benchmark 3D yang full, mungkin bisa lebih tinggi lagi. Dan dengan result segini menurut saya di level harga yang paling murah misalkan ya, yang RAM-nya 3GB, mungkin ada turun lagi nih si skornya karena RAM-nya lebih kecil lagi. Bisa jadi malah jadi market leader untuk harga segitu, untuk urusan performa ya, terutama buat gaming. Helio G85 itu masih cukup banget. Saya kalau dikasih smartphone dengan Helio G80 masih seneng-seneng aja tuh kalau harganya sejutaan, apalagi ini Helio G85. Meskipun balik lagi ya, ada juga beberapa hal yang mungkin jadi pilihan Xiaomi, antara itu mengorbankan buat memangkas biaya atau buat bikin segmentasi pasar biar nggak merusak segmen ponsel di atasnya milik Xiaomi sendiri. Jadi smartphone ini dikasih port micro USB. Konon katanya Redmi 10C dulu udah Type-C kan? Saya lupa soalnya. Yang jelas Redmi 10 yang 5G aja udah Type-C. Serius, ini bisa jadi deal breaker buat mereka yang melek soal teknologi
gadgetnya udah mulai banyak, terbaru-terbaru, yang pakai Type-C semua. Kayak saya nih, misalkan mau mindahin hasil fotonya kemarin ke laptop saya, kelimpungan cari adapter dulu. Karena dari micro USB ke kabel-kabel yang saya yang udah Type-C itu susah cari adapternya. Untung saya masih punya, tapi mungkin buat sebagian orang lain malah nyarinya micro USB karena di rumahnya jarang ada gadget atau gadget-gadgetnya masih gadget-gadget yang lama yang masih pakai kabel yang sama ya. Tapi buat masalah standar masa kini, ini udah ketinggalan zaman. So, rasanya mobile gamers muda-mudi harusnya seneng ya. Ada alternatif dari Xiaomi seperti ini yang prosesornya kencang di harga yang sangat terjangkau. Walau ternyata ketika dicek untuk masalah gyroscope sama orientation sensornya tidak ada ya. Jadi main PUBG-nya nggak pakai gyro, nggak apa-apa lah ya. Kalau layar HD Plus buat streaming rasanya cukup-cukup aja ya. Karena Netflix juga sekarang yang baru tuh yang harganya 65.000 sebulan, bisa di mana aja. Itu resolusi si kualitas streamingnya maksimal kan tetap di 720p kan. Jadi di handphone ini harusnya udah oke. Kemudian efek sampingnya juga malah meringankan kinerja baterai dan juga prosesornya dengan resolusi yang tidak terlalu tinggi seperti ini. So, kalau saya harus buat kesimpulan di pemakaiannya yang cuma beberapa hari ini, Redmi 12C ini bisa banget direkomendasikan karena di harganya dia mengandalkan prosesor yang walaupun tidak baru, tapi performanya powerful ya buat level harganya, dengan RAM dan storage yang juga punya pilihan yang besar-besar, dan tampilannya menarik seperti ini, fresh, kece. Saya senang straight kayak gini. Walaupun mungkin bakal lebih kece kalau si fingerprint scannernya kita pindahkan ke tombol di pinggir aja ya. Nah, itu adalah salah satu deal breaker selain juga masalah port micro USB yang tetap dipakai di smartphone ini. Udah sih itu aja ya, yang mungkin bakal jadi pengganjal buat teman-teman yang tertarik dengan smartphone ini. Karena dari level harga dengan apa yang didapat sih udah kece banget ya. Kameranya juga 50 megapiksel, perform dengan baik. Ada pixel binning juga di low lights, dan HDR-nya juga berjalan dengan baik. Nah, kalau video, silahkan di komen gimana tadi video perekamannya dengan kamera depan. Bagus nggak audionya gimana? Kalau kamera belakang, habis ini kita akan munculkan hasil kameranya lengkap deh buat kamu ya. Oke, gitu aja mungkin video kali ini. Thanks for watching guys, dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Kamera depan Redmi 12C Full HD 30 fps. Ada backlight, masih lumayan. Dan pencahayaan yang pas, nih kayak gini. Golden hour, bagus. Jadi harusnya bagus juga. Tinggal audionya ya. Bagus nggak segini, sama stabilisasinya. Langsung komen aja.